Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kompak. Ini baru keren. Jadi salam itu tidak usah dibaleni pindu, ping telu. Kalau yang mengucapkan salam semangat, sing jawab nggih semangat lah. Biasanya Assalamualaikum. Ini akhirnya yang jawab juga males. Tapi kalau kalau dijak ngobrol dulu, disopo rumien, ditangkeleti pripun kabare, kemudian diucapkan salam, jamaah semangat. Nggih napa nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Langkung bareng-bareng nggih sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Insyaallah berkat zikir nikuau, tidak boleh bahasa Jawa. Saya diprotes. Ustadz sekarang kalau ceramah kebanyakan bahasa Jawa. Kami dari Aceh Ustadz nggak ngerti. Kami dari Riau Ustadz nggak ngerti. Kami dari Padang Sumatera Barat. Nah maka campur mawon nggih. Ada Indonesianya, ada Inggrisnya. Panjenengan nggih ngertos basa Inggris? Napa niki pengajian damel basa Inggris mawon? Oke. Ya apa mulainya ya angel ya bahasa Inggris. Yes, pokoknya nggih ya. Nanti tengah-tengahnya panjenengan lak bingung. Bahasa Inggris kula niku lek pun kerasukan jin Inggrisnya metu. Maka kita campur saja nggih. Alhamdulillah. Berkat zikir tadi itu salah satu yang Allah jamin untuk mereka yang membacanya tapi ditingkatkan, boten sekedar membaca. Panjenengan kedah harus mulai memahami arti, makna dan kandungannya. Setelah panjenengan ngerti makna dan kandungannya sayyidul istighfar, kemudian panjenengan mantep tenjerone ati. Kalau sudah mantep dibaca, maka siapa yang membacanya kemudian Allah takdirkan meninggal dunia, maka dia termasuk penghuni surga. Penting napa boten? Penting. Maka PR buat Haji Edi, pimpinan ranting Lemah Jaya, dicetak, kemudian dijadikan stiker. Tapi yang bagus, elek males masangi.
Tapi kalau stiker itu bagus, orang masang itu seneng. Dipasang di kaca depan rumah, dipasang di kaca belakang mobil, dipasang di sepeda motor karena bagus. Lele elek iki nanggung. Duwike yo metu, boten manfaat, kalian tiang boten dipasang, boten remen, boten diwoco, boten diwaos. Maka Haji Edi insya Allah dibagi. Ini jamaah ada berapa ini? 2.800 ada? Lebih kayaknya ya. Lebih kayaknya. Nah, itu dibagi untuk pengajian Ahad pagi manis berikutnya. Ahad pagi manis berikutnya. Nanti disponsori oleh Ranting Muhammadiyah Lemah Jaya, bikin stiker Tayyidul Istighfar, di bawahnya dikasih logo PRM Lemah Jaya. Dibagi untuk bulan depan. Bulan depan Ramadan ada pengajian. Pengajian halal bihalal, nggih? Insyaallah nanti saya datang lagi ke sini. Amin. Tadi Pak Ketua PCM dengar saya ngomong, saya ini kalau ke Lemah Jaya, kalau ke Batur, itu ndak diundang pun saya datang. Apalagi diundang. Jadi saya sanes Jailangkung. Kalau Jailangkung itu datang tanpa diundang, pulang ndak pakai diantar. Walaupun saya bukan Jailangkung, tapi untuk Lemah Jaya sama Batur saya Jailangkung ndak apa-apa. Nah, alhamdulillah maka Sayyidul Istighfar niku penting nggih. Alhamdulillah jamaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah. Dan syukur niku nggih penting. Karena salah satu manfaat syukur itu menjauhkan kita dari sombong. Orang itu kalau tidak bersyukur pasti sombong. Kalau tidak bersyukur pasti sombong. Karena ketika dia bersyukur, dia ngerti nikmat yang aku terima ini murni pemberian dari Allah. Itu orang yang bersyukur. Maka ketika dia ngerti nikmat ini dari Allah, milik Allah, maka dia tidak akan sombong karena dia tahu diri. Saya sekedar ditakdirkan oleh Allah untuk dapat. Sementara sebaliknya, apabila manusia itu tidak bersyukur, maka biasanya jadinya di antara dua. Panjenengan pilih mawon. Antara panjenengan kersa dados seperti Korun, nopo panjenengan milih kersa dados seperti Fir'aun. Ingkang pundi panjenengan remen? Korun nopo Fir'aun? Boten milih? Boten. Terus panjenengan kersa dados seperti Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alhamdulillah kaya raya. Nabi Sulaiman kerajaannya luar biasa. Tapi Nabi Sulaiman ngerti, hadza min fadli Rabbi. Semua ini, kalau Haji Edi, kekayaan, kesuksesan, ini karunia yang diberikan oleh Allah. Tujuannya apa? Liyabluwani, karena Allah ingin memberikan ujian. Allah ingin melihat apakah dengan kesuksesan ini engkau bersyukur atau dengan kesuksesan ini engkau malah jadi orang yang kufur. Dalam artian lain sombong. Nah, maka ibu-ibu santai mawon. Sugih gak usah gemedi, melarat gak usah gengsi lan isin. Karena semuanya adalah takdir dari Allah. Jadi yang kaya gak usahlah. Terus jalannya itu ternyata ten kelean ten udune. Gak usah. Dan ketika Allah mentakdirkan kita tidak kaya, biasa mboten usah minder. Sama orang kaya nggih mboten usah isinan, sungkan, biasa mawon. Yang penting saling menghormati dan
menghargai. Nah, maka itulah pentingnya kita syukur. Apabila kita lupa bersyukur, antara Fir'aun atau Qarun. Fir'aun tenggelam di laut, Qarun tenggelam di dalam bumi. Na'udzubillah min dzalik. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, seluruh istrinya, dan seluruh umatnya yang tetap setia, istiqomah, ajak, continue, konsisten ya? Konsisten apa konsekuen? Lah ngarai bingung. Wis sami mawon ya. Konsisten, konsekuen dengan ajarannya Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah sekalian, pengajiannya kultum saja. Tidak usah lama-lama. Paling suwe sampai jam 2 siang lah. Amin. Setengah jam. Kalau saya lihat panjenengan masih semangat, saya tambahi. Tapi lek panjenengan mulai kalau panjenengan mulai begitu, wis berarti waktunya selesai. Dan terus tergantung panjenengan. Kalau panjenengan semangat, terus. Kalau panjenengan mulai make up wis luntur kepanasan. Mbak, gawa wedak pora. Ele wedake. Nah, baik. Pengajian kita persis tema ini. Amal utama pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan niku jamaah sekalian adalah bulan tempat orang-orang melakukan yang namanya fastabiqul khairat. Yang fisiknya sehat, tarawih kudu kuat. Yang pinter membaca Al-Quran, Ramadan bulannya Al-Quran. Orang yang oleh Allah dikaruniai kekayaan, wayai bagi dum-dum. Orang yang oleh Allah diberikan kecerdasan, Ramadan waktunya berbagi ilmu, berbagi inspirasi. Orang-orang yang oleh Allah diberikan kesehatan yang kuat, waktunya memanfaatkan kesehatannya untuk beribadah dengan maksimal. Tapi Ramadan itu ibadah intinya cuma 4. Cuma berapa? 4. Kalau ngomong Ramadan, 4 ini wajib ada. Tua, muda, lanang. Lanang lawannya apa? Kalah. Lanang, wadon, apalagi? Tua, muda, besar, kecil, kaya, malam, susah, sehat. Kok jadi kayak pengajian bahasa Indonesia begini? Sudah. Maka semua orang, entah dia laki-laki atau perempuan, masih muda atau sudah tua, ketika dia orang kaya ataupun orang miskin, maka Ramadan tempatnya mengkoleksi, memaksimalkan 4 amal utama. Nopo amalan ibu? Pasti Ramadan masuk tidak puasa. Pasti. Nah, tapi itu masuk nanti. Nah, maka begini. Perlu, sebelum kita masuk ke amalan, perlu persiapan. Persiapannya apa? Minimal paling ngapes, paling cepat. Panjenengan kok serius sekali, senyum ngoten lho.
Nggak usah serius-serius Pak, santai mohon Pak. Saya kalau panjenengan metenteng serius ngoten saya kebawa ini. Nah ngoten lho pena, mau terus saya. Nanti malah kebawa saya, ya. Santai mawon. Nggih sambil kipas-kipas giangsal, sambil macak giangsal. Panjenengan sambil nagih utang, Mbak, cicilane kurang loro. Nggih mboten napa-napa, yang penting ilmunya masuk. Yang penting apa? Nah, sebelum kita berbicara 4 amalan, ada persiapan dulu. Yang persiapan ini kalau untuk kita seperti ibu-ibu pembukaan pengajian tadi. Lagu Sang Surya, ibu-ibunya begini. Saya bingung tadi, ini senam atau meditasi atau yoga, tapi senam tadi ya. Nah, biar fisiknya apa? Sehat, perlu persiapan. Nah, persiapannya Bu ada 3. Supaya Ramadannya sukses. Nomor 1, atine disiap nih. Persiapan apa? Hati. Sedoyo nggak ada hati? Ada. Pinten kilo hati nih? Ngawur Ustadz. Nah, persiapan hati. Persiapan hati. Persiapan hati niku ibu-ibu yang di belakang yang pakai jilbab putih, dengar suara saya? Karena panjenengan sing ngadeg niku lho. Sing jilbabe putih niku lho. Bu, mireng nggih? Luar biasa. Kita kan teman. Moh. Matur suwun. Ini di tempat lain duren, salak, rambutan, anggur. Di belakang panggung serapi. Sip, matur suwun sangat, jazakallah khair. Biar afdol diminum dulu. Bismillah. Monggo, bareng-bareng boten napa-napa. Monggo. Boten napa-napa, es tuh boten napa-napa. Monggo. Nggih, diminum. Oh, es teh. Saya jadi ingat seseorang es teh ini. Woi, es teh mesti akeh. Astagfirullahaladzim. Sudah. Wes Muhammadiyah niku mboten aneh-aneh. Persiapan hati. Persiapan apa? Hati. Persiapan hati itu ibu-ibu, karena ibadah itu pendorongnya, motor penggeraknya, generatornya, api yang menyala untuk pergerakannya, bensinnya, solarnya, mesinnya, semua ibadah itu terletak di dalam hati. Le atine penak, atine sehat, atine waras, ibadai mempeng. Wes sudah bahasa Jawa aja wes. Ini yang nonton YouTube monggo lah terserah panjenengan ngerti alhamdulillah, mboten ngerti nggih pados translate mawon nggih ya. Atine mempeng. Saya kasih contoh. Ini Masjid Al-Hikmah. Masjid Al-Hikmah. Besar atau kecil? Masjid kok sakmene. Kecil. Masjidnya kecil. Maka membersihkannya kalau masjidnya kecil enteng napa abot? Enteng. Niku le atine ikhlas. Coba masjid kecil. Ngresiki enteng, tapi atine boten ikhlas. Itu cocok. Sini. Ingetin itu loh Pak. Dano. Beliau tadi bilang apa? Ustadz, ini saya yang duwe gawe karena pas depan rumah saya. Oke. Maka panjenengan tanggung jawab sekarang. Digawani degan. Ini kak koyok kiai tenanan lek ngene, Bayu. Nggak usah yang ada botol, ada topi miringnya, nggak usah loh ya, nggak usah. Ini cukup sudah. Astagfirullahaladzim. Jazakumullah khair, matur suwun sangat. Ini masjid, masya Allah. Coba dicipi dulu mas.
Dicoba dulu. Lek rawat di kualat. Astagfirullah pun, matur suwun Mas, jazakallah khair. Ketika ini masjid kecil, membersihkannya ringan, kalau hatinya tidak ikhlas, pripun rasane? Abot. Tapi masjid besar, seperti masjidnya Pondok Sabilur Rosyad, kampus 2 yang saya kesana nggih. Masjidnya besar. Membersihkannya abot napa enteng wong masjidnya ombo. Abot. Tapi kalau hatinya seneng, hatinya ikhlas, atine bunga, terasa ringan atau berat? Ringan. Ramadan abot napa enteng? Kok ngenten ketemu Ramadan, payuh poso maneh. Ada teman saya haji sebareng ini, bareng Haji Edi ini. Orang Clayton. Oh Klaten. Oh saya kira Clayton bacanya ya. Klaten. Udah. Itu 2 hari yang lalu masang status. Mungkin Haji Edi juga membuka. Alhamdulillah Lebaran kurang 40 hari. Woi. Lah wong poso dorong wis ngomong riyo. Ini kan penyakit ini. Itu Mas Nanang itu nulis Alhamdulillah Lebaran kurang 40 hari. Lagi posone dorong kok ngitung Lebaran. Nah, maka dengan itu jamaah, kalau hatinya kuat, hatinya sehat, hatinya ikhlas, atine ketoto, Ramadan yang berat untuk sebagian orang, insya Allah untuk warga Lemah Jaya, Ramadhani enteng. Allahumma amin. Nah, maka persiapan nomor 1, persiapan apa? Atine dimantep nih. Persiapan hati itu ada 3. Tobat. Bu, napa Bu? Sampun napa dereng? Sampun napa dereng? Yang di belakang, yang kepanasan kena matahari, sampun napa dereng? Panjenengan nggih sampun damel sunblock. Lek mboten damel sunblock mangke kulitnya jadi hitam loh. Tidak apa-apa, damel ngaji barokah, ireng-ireng barokah. Maka persiapan hati yang pertama, tobat. Kenapa perlu tobat? Karena tobat itu menghapuskan dosa. Lek dosane entek, atine resik, ibadai enteng. Nggih napa nggih? Berarti tobat menjelang Ramadan penting napa mboten? Nomor 2, istri. Loh kok istri ku loh? Udah nikah? Mau ganteng, mubazir nggih ngoten niki. Ganteng kok mubazir. Belum nikah? Usia berapa? 34. Oh 21. Ya durung wayahe. Sabar dulu nanti 10 tahun lagi insyaallah. Ketuaan, yes, normal lah 24, 25, 26 ya insyaallah dapat istri yang solihah. Yang kedua, dapat istri sabar. Jadi istri pertamanya solihah, istri keduanya sabar, istri ketiganya qanaah, istri keempatnya abidah, ahli ibadah. Jadi istrimu berapa? Gak usah guyang-guyu. Amin mawon malah apik ngoten niku. Sudah, istighfar. Ngatah-ngatahi maos istighfar. Masak sambil mau tidur sambil di dalam kamar mandi sambil tidak pinter jagoan. Jadi setiap aktivitas jangan putus dari ucapan, karena istighfar itu seperti kertas gosok. Ngertos panjenengan kertas gosok? Nopo kertas gosok niku? Amplas. Ketika besi itu enten karatnya, ada karatnya, maka istighfar niku seperti panjenengan sedang ngeresiki karate wesi damel amplas. Semakin sering diamplas, semakin bersih. Tobat menghilangkan dosa. Yang pas. Jangan pas gini. Saya hitung, ayo, saya hitung. 1, 2,
Sampun. Panjenengan video apa foto? Video ya, video na YouTube mawon sami. Foto mawon, foto. Foto sekali. Sudah, sip. Harap jangan istri saya kelihatan nanti mau. Kalau istri saya lihat di rumah, loh di foto ibu-ibu, waduh, tidak boleh pulang saya nanti. Wong buka lawang metu macane yo. Waduh. Kamu ningali dereng ten Instagram? Ah, mboten gak ada Instagram. TikTok gak ada? Ada. Sudah lihat? Sudah, istighfar. Istighfar itu ngeresii bekas-bekas dosa yang ada, digosok. Sampai ketemu Ramadan, dusone entek, atine sampun resik. Ditambahi setunggal, Bu. Nopo tambahane? Jangan malu meminta maaf. Maka di Jawa ini biasanya sebelum Ramadan ada acara di masjid-masjid. Ijol-ijolan berkat, ijol-ijolan jajan, makan bareng, damel kue namane kue apem. Apem niku lek tirose nggih mboten semerap leres napa mboten. Napa niki nggih otak-atik gathuk, otak-atik matuk, kula nggih mboten semerap. Tapi asline apem niku tirose artine afwan. Karena orang Jawa ndak bisa ngomong afwan, afwan niku bahasa Arab artine mohon maaf, afwan, maaf ya terlambat, afwan ala takhir, mohon maaf saya karena wong Jawa gak iso ngomong afwan dadine apem. Datose pripun? Apem. Nah, maka yang ketiga, jangan malu minta maaf. Loh, wong urip tetanggan mesti enten masalah napa mboten? Minta maaf. Wong jenenge manusia. Kullu bani Adam khata'un. Angkat tangan sing boten gadah salah kalian tonggone. Ayo angkat tangan. Angkat tangan. Nah, maka bagus. Ini RT berapa? RT 1 ngadakan acara. Ayo sa RT nggaya acara bareng-bareng menjelang bulan Ramadan. Nanti di acara itu mohon maaf apabila saya selama menjadi RT. Nanti sak wali kula nggih sesama warga. Itu bagus. Supaya ketemu Ramadan atine sampun siap. Ini sudah 20 menit. Persiapan kedua. Ilmu. Nanti panjenengan tanya sama Mudir Sabilur Rasyad. Begini. Kula badhe tangklet. Enten tiang sarapan ndok godok. Sarapan apa? Ndok godok niku lek bahasa Inggrisnya telur rebus. Indonesia. Walah kula kinten lek Inggris. Sarapan ini ku sekawan. Telurnya ada kinten sing doke papat. Jadi ukuran. Lah kok enten ukurannya barang niku astagfirullahaladzim. Sarapan telur rebus 4. Dia lupa kalau hari ini hari pertama puasa. Pas telur keempat keseretan. Tahu telur rebus kan? Kuningnya pripun? Nyereti mboten? Nyereti. Pas telur keempat lah kok keseretan mboten saged tambahan. Nah, pas keseretan badhe ngunjuk lah kok eling lek poso. Angsal ngunjuk napa mboten? Poso. Ramadan wajib lek ngombe posone batal. Pripun ngunjuk napa mboten? Bingung iki oleh pora telepon ustad. Kayak so ngomong keseretan. Nah, itu Bu, kalau tidak punya ilmu, bingung. Maka Ramadan perlu Nah, terus pripun jawaban ini kuau? Angsal ngunjuk napa mboten?
batal. Karuan gak oleh mati mesisan rapopo. Nah, karena ini keadaannya darurat, daripada meninggal dunia boleh posone batal mboten napa-napa, diganti di lain hari. Mati. Pertanyaan kedua, tadi malam hubungan suami istri. Panjenengan kok kaget kayak gak tahu ae. Setelah hubungan suami istri kesel karena semalam istrinya 4 digilir sedoyo. Kesel. Lah kok tangi-tangi wancine sahur ternyata telat. Bangunnya 5 menit menjelang azan subuh. Lah, cuma tersisa 5 menit. Niki milih mandi besar untuk suci dari hadas besar, nopo milih sahur? Sahur, mandi. Lah kula lak bingung, Bu. Panjenengan milih sahur napa mandi? Mandi sambil napa sahur sambil mandi? Lho lak bingung. Ayo mandi. Lek mandi ketinggalan sahur, lek sahur gak saged, milih mana? Monggo panjenengan ceramah piyambak mawon nggih. Mandi sahur, mandi sahur, mandi sahur. Lah itulah maka Ramadan perlu kalau terjadi pilih sahur. Karena masuk waktu subuh dalam keadaan hadas besar mboten napa-napa. Sing penting saderenge salat harus paham. Praktek nggih. Sudah, perlu ilmu. Perlu ilmu. Nah, maka nanti panjenengan tanggal 26 Februari dinone Rebu. Dinten apa? Jam sekawan sonten sampai selesai. Kula insya Allah live YouTube, live TikTok, kajian full fikih Ramadan. Hari apa? Tanggal berapa? 24. Ikuti. Live fikih Ramadan. Terus dikan ini jam 4 nih. Jam sekawan sonten. Jam berapa? 4 sore. Buka channel YouTube. Nanti live streaming juga lewat Al-Hikmah TV. Buka Al-Hikmah TV. Nanti kita live bareng kajian fikih Ramadan. Khataman kitab. Untuk yang datang di tempat dikasih bukunya gratis. Untuk yang datang di tempat. Kalau YouTube tidak dikasih buku. Panjenengan dugi mawon dapat buku gratis. Di Kediri, Jawa Timur. Jauh niku mboten niat. Lek niat mboten enten jauh. Nggih, sudah. Maka ilmu penting. Panjenengan sebelum Ramadan harus punya Teraweh 23 napa 11. Iya Muhammadiyah kan? Terus kalau 23 boleh apa tidak? Nah, panjenengan milih 23 napa 11. Kenapa ndak 23 wong 23 nggih oleh? Kesel. Alah. Lawang lek terawih enten sing gangsal rakaat panjenengan milih gangsal kok. 5 rakaat boleh? Boleh. Ya wes, lo Idul Fitri kalau Muhammadiyah coba menetapkan posone 24 dino, panjenengan langsung otomatis jadi Muhammadiyah. Karena yang dicari bukan mana yang bener, mana yang enggak bener, yang dicari endi sing riyoyone luwih cepet. Nggih napa nggih? Nggih. Nggih mboten angsal. Nah, maka Ramadan perlu Yang ketiga, persiapan dengan banyak berdoa. Dengan banyak berdoa. Pripun donga nih? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab, berkahi kami pada bulan Sya'ban,
dan panjangkan umur kami sampai kami ketemu bulan. Doa. Boleh doa yang lain. Allahumma salimni ila Roma. Lah kok pun hafal? Lupa jenengan jamaah napa ustazah? Allahumma salimni ila Ramadan. Ya Allah, selamatkan saya sampai ketemu bulan. Wa sallim li Ramadhana, dan jadikan bulan Ramadan selamat untuk saya. Mboten enten sing macem-macem, mboten enten musibah. Wa taqabbalhu minni wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan terimalah Ramadan dariku dengan keadaan yang baik. Apal? Sampun? Nggih, lek sampun segitu saja yang dapat saya sampaikan. Dirose sampun, sip. Maka persiapannya 3. Hati, ilmu, doa. Ndonga, ya Allah, mugi-mugi Ramadan pun gadah istri ya Allah. Mosok bentahun digugah mercon terus. Sahur sing gugah sapa? Mercon. Kan pengen sahur dibangunkan istri, ditiup di telinganya. Mas, sahur sampun siap lho mas. Langsung istrinya ditarik. Sahur awakmu ae. Kalau ketahuan enggak usah ditahan, Pak. Enggak apa-apa, Pak. Ketahan gitu, Pak. Nah, sudah. Sip. Sekarang kita masuk 4 amal utama pada bulan. Dados kalau masuk bulan Ramadan, 4 ini harus diamalkan. Harus ada. Harus dijalankan. Supaya Ramadannya sempurna. Nomor 1. Amal nomor puasa. Amal nomor setunggal napa Bu? Puasa. Jadi kalau masuk bulan Ramadan lah kok panjenengan boten poso, apa bedanya Ramadan dengan bulan yang tidak ada bedanya? Sama won Ramadan dan tidak Ramadan tetap boten, maka puasa. Angkat tangan yang sampai sekarang masih ngerokok. Mboten apa-apa, biasa mawon. Angkat tangan. Yang sampai sekarang masih seneng ngerokok. Acung. Nggak. Panjenengan ngerokok? Ngerokok? Nggak. Sementara raudul sik. Oh sekarang? Enggak. Maksud saya sampai sekarang ini masih senengane ngerokok. Walaupun sekarang enggak ngerokok. Angkat tangan. Jujur. Kalau jujur saya doakan masuk surga. Cepet. Masuk surganya cepet. Loh. Sopo sih gak gelem cepet masuk surga kan? Sudah. Orang kalau puasa mulai subuh adzan sampai maghrib saged napa mboten ngempet rokoke? Saged. Mboten rokokan lak nggih kiyata. Pertanyaannya, kenapa mulai maghrib sampai subuh kok tidak kuat? Kecut. Masya Allah. Panjenengan bukone rokok napa sekul? Sekul. Sak mantune sekul. Lek mboten ngerokok kados diantemi. Nah, ini masalahnya niat. Masalahnya apa? Lo kenapa subuh sampai maghrib kok mboten kecut? Jawab. Kenapa? Karena orang mangan ora. Ya sudah maghrib sampai subuh rasa mangan rasa minum. Nah, kenapa kalau pagi kok kuat? Masalahnya nih niat. Punya kemauan. Mulai maghrib sampai subuh balik ke ganggu saya. Nah, maka kalau niatnya kuat, puasanya sukses. Maka nomor 1 puasa. Apa keutamaan puasa ibu-ibu? Puasa itu menekan hawa nafsu. Ada anak muda yang belum siap menikah, tapi non sewu nggih, nafsunya sudah bergejolak.
Dani yang ganteng lho arek iki. Bu, ganteng mboten, Bu? Masya Allah. Ganteng lho, Mas. Panjenengan mboten kepengen ngepek mantu napa? Lho, Mas, Masya Allah. Oh, pengangguran. Ya kerja ta, Mas, Mas. Pengangguran. Sudah. Maka puasa itu menekan gejolak. Ada anak muda, Rasul bilang, anak-anak yang masih muda, ndang rabio. Selama memiliki kemampuan. Supaya apa? Tidak zalim kepada pasangan. Tapi kalau belum mampu, syahwat sudah menggebu, apa saran dari Nabi Muhammad? Fa'alaihi bisawm. Maka tekanlah nafsumu dengan puasa. Fa'innahu lahu wija'. Karena puasa itu untuk yang belum menikah bisa membentengi dari hawa nafsu. Termasuk puasa. Orang yang rajin puasa masuk surga lewat pintu khusus. Lewat pintu khusus. Dados sing liyane antri, sing liyane desel-deselan, uyel-uyelan, kepanasan, khusus orang yang puasa oleh Allah dipanggil. Ayyuhas shaimun, wong-wong sing poso, langsung baris semua. Ternyata dipenuhi warga Lemah Jaya. Wah. Terus dilihat, mari poso si rokokan, nggih, minggir. Suruh minggir dulu, karena rokok hisapnya rodok suwe iki, Pak. Nah, maka dipanggil ayyuhas shaimun, yang puasa-puasa. Allah bukakan satu pintu khusus yang orang lain tidak boleh masuk kecuali warga Lemah Jaya. Amin, ngoten lho. Wow, amin. Dibuka pintunya, krek. Ternyata pintu itu tertulis pintu Ar-Rayyan. Pintu apa? Itu orang yang rajin puasa masuk surga. Yang ketiga, orang puasa itu, Bu, sampai bau mulutnya, kalau bahasa Inggris abab. Bahasa apa itu? Bahasa Arab. Bahasa Arab, iya keliru ya Allah. Terima kasih diingatkan, Pak. Lu wali saya. Bahasa Arabnya abab. Kalau Arab pakai kolkolah, abab. Babibu. Bab. Buban bani bab. Naminal mubni babiban bani ba. TPQ Al-Hikmah begitu. Pakai metode apa? Oh belum. Metodenya di TPQ Baghdadi. Oh, roto angel Baghdadi itu. El-Kisiro. Terus apapun yang penting memudahkan untuk bisa membaca Nah, maka bau mulutnya orang puasa atyab min rihil misk. Luweh wangi tinimbang minyak misik. Minyak wangi misik. Lebih harum. Maka kalau panjenengan puasa, Bu, suami tidur, suami bangun, sahur pete lah kok pamer abab. Panjenengan bilang, oh ramelok pengajian Ahad pagi manis. Niku tirose Kanjeng Nabi. Nabi niku dawuh bau mulut orang puasa lebih wangi dibanding aroma minyak kasturi. Tak tambahi, Mas. Langsung suaminya semaput. Panjenengan perlu tahu, aroma wangi mulut orang yang puasa itu lebih harum dibanding minyak kasturi di sisi Allah. Maksudnya, walaupun ambune ra enak, tapi ganjarane gede. Nomor 4, orang yang puasa tidak akan masuk neraka. Allahumma, maka eman lek boten poso. Orang yang puasa itu otomatis masuk surga.
Orang yang puasa masuk surga lewat pintu Ar-Rayyan. Orang yang puasa sampai yang tidak sedap saja dicintai oleh Allah. Orang yang puasa jauh dari api. Rasulullah bersabda, "Man shama yauman fi sabilillah ba'adallah wajhah 'anin nari sab'ina kharifa." Orang yang puasa satu hari tok ikhlas karena Allah, maka apa? Allah akan jauhkan dirinya dari panasnya api neraka perjalanan 70 tahun. Pinten? Perjalanan 70 tahun. Itu kalau puasanya satu. Lah Ramadan berapa hari? Muhammadiyah nanti 30. Karena kita lebarannya tanggal 31 Maret. Berarti pas posone 30 dino. Berarti 70 tahun Anda kalikan 30 berapa? 2100 tahun. Insya Allah gak keroso panase api. Allahumma plus orang yang puasa doanya ijabah. Doanya mustajab. Maka itu keutamaan puasa. Maka amal nomor 1, ojo sampai masuk bulan Ramadan lah kok panjenengan pura-pura prei. Mbak kok raposo prei? Loh, kok prei terus mbak? Iya, prei. Ya iyalah. Ini perempuan-perempuan ini, wong ra ono apa-apa kok ngakune padahal yang di belakang ya panjenengan itu ngawur ya. Puasa nomor 2, amal utama pada bulan Ramadan, qiraatul Quran, tilawatul Quran. Kalau di tempat kami setelah terawih baca Quran gantian namine darusan. Sami. Walah kok mboten kreatif. Darusan Quran. Baca. Ayo baca. Yang baca dipilih. Sing bacaannya bagus, suarane penak. Seperti siapa? Seperti Masya Allah, seperti Ustadz Rifki, kayak tahu kerungu ae. Sudah. Dan ingat, darusan jangan sampai ganggu tetangga yang istirahat. Maka darusan kalau pakai mic speakernya masjid itu dibatasi, setengah 10 berhenti, jam 10 berhenti, terserah. Yang penting jangan sampai mengganggu tetangga di sekitar mas. Lagi poso, orang perlu istirahat, apalagi ada bayi, apalagi ada orang yang sedang sakit, maka dijaga. Al-Quran, begini Bu, orang yang rajin baca Al-Quran, nanti hari kiamat Quran datang kepada Allah, menyelamatkan orang yang rajin membaca Quran. Maka Quran bilang apa? Ya Rabbi, ya Allah, hadza boloku. Hadza boloku. Apa arti bahasa Indonesianya boloku? Ini rencang kulo, niki batur kulo. Ini sahabat saya ini, seperti Haji Edi ini. Ini sahabat saya ini. Terus Quran bilang apa? Maka ya Allah, karena dia bersahabat dengan saya di dunia, jadikan saya pemberi keselamatan dan syafaat untuknya. Akhirnya orang yang tadinya oleh Allah mau dihukum di dalam api neraka karena ternyata orangnya sahabatan dengan Al-Quran, oleh Allah dibilang, ya wis, karena kamu sahabatnya Al-Quran, tempatmu bukan neraka tapi surga. Pengen boten baca Quran Bu Ustadz? Lah kula mboten saged ya Ustadz. Pun
bahasa Jawanya sudah terlanjur telat itu loh. Kasep. Sampun kasep. Mboten napa-napa. Kalau ada deresan Quran, panjenengan nyekeli mushaf, megang Quran. Terus panjenengan dengarkan sing diwaca surat opo, ayat opo. Kemudian panjenengan tumut. No. Itu pahalanya sama. Pahalane sama. Maka apalagi kalau bulan Ramadan panjenengan kerso latihan membaca Al-Quran. Wih begini. Tapi kalau Haji Edi tidak bisa. Haji Edi saya tarik ke Kasembon kalau 10 terakhir Ramadan. Khataman kitab sama saya di Kasembon. Sudah 3 tahun. Tahun ini lagi ya. Bapak mertua diajak, bapak kandung diajak. Mana? Loh kok hilang? Pak, sebuti wow bapak Pak Edi. Muter. La ilaha illallah. Tak rayu-rayu ya sama saya. Monggo Pak, Ramadan 10 terakhir iktikaf di Kasembon. Oke. Tahu kau ketok ra budal-budal nih. Nah, sudah. Maka Al-Qur'an dibaca. Karena Al-Qur'an itu pemberi syafaat. Sampai dibilang begini, Bu. Syahru Ramadhan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, bulan yang Allah pilih untuk Allah menurunkan Maka kalau Ramadan tidak baca Quran, itu aneh. Ayo, mana orangnya? Ngono ku wong ya teko. Mana yang Ramadan gak tahu ngaji? Angkat tangan. Duh. Ayo yang Ramadan gak tahu ngaji. Mboten nate tumut darusan Quran. Mboten nate mirengaken Quran. Mboten nate kepingin belajar Quran. Ini Ramadannya kurang. Lewong bulan Ramadan kok tidak baca? Landek Ramadan gak tahu moco opo maneh. Ora Ramadan tambah ratau. Lah kalau orang Islam ndak moco Quran mau selamat dari mana? Nah, maka Nabi Muhammad kalau masuk bulan Ramadan deresan Quran kalian malaikat Jibril. Padahal sekelas Nabi Muhammad, malaikat Jibril turun deres Quran bareng Nabi Muhammad. Kemudian Imam Malik ketika masuk bulan Ramadan itu majelis taklimnya ditutup. Pripun Bu? Majelis taklimnya ditutup. Lihat komentarnya. Ustadz saya tidak ngerti lah bahasa Jawa. Sudah, mohon maaf nggih, YouTube mohon maaf. Hari ini mungkin banyak Jawanya, tapi panjenengan dapat translate-nya nanti lewat video yang lain. Nah, maka Imam Malik majelisnya ditutup, pengajian tutup. Maka Pak PCM, kami di Kasembon sekarang, di masjidnya PCM Kasembon, yang saya biasa sholat di sana, karena saya ketua takmirnya, saya putuskan tidak ada kultum terawih. Tidak ada kultum terawih. Wong kadang-kadang kultum niku lho mboten dimirengaken. Nggih napa nggih? Hah, ceramah iku. Malah materi ini nyontek Ustadz Rifki wingi pas tablik akbar iku lho. Seru. Di bulan baleni ku maneh. Apalagi sebagian penceramah kultum itu ndak tahu waktu, Pak. Jamaah wis ngapau. Sampai gak watuk sak masjid dadi watuk kabeh. Ini tanda ini jamaah wis sumpek ndak ceramah mundang gak agi-agi rampung. Sampai imamnya itu sing imami tarawih ketika khotibnya di mimbar ceramah sampai gini. Maksudnya saya ngerti ki ceramahmu wis kedawan, ndang. Karena terkadang Bu, kalau masjid kultumnya terlalu panjang, penceramahnya ndak ngerti waktu, apalagi ceramah koyok wong moco buku. Hadirin jamaah sholat taraweh
rahimakumullah. Di dalam bulan Ramadan ada keutamaan yang dituliskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan dilipat gandakannya amalan. Terus kertasnya hilang. Kapokmu kapan? Nah, dan bulan Ramadan itu sebagian jamaah kalau pagi sudah capek kerja ten sawah, macul, ngelep, ngantor, ngajar, sehingga terawih itu mereka kepingin dapat keutamaan terawih bareng imam, yang keutamaan terawih bareng imam sampai imam selesai, pahalanya seperti sholat malam semalam suntuk. Lek ditambahi ceramah, wong wis kesel sekesuk, ditambahi ceramah gak mutu. Akhirnya menegak terawih maneh. Jujur, nggih napa nggih? Alah mboten. Nggih napa nggih? Di tempat saya, Ramadan itu penuh cuma 4 hari tok. Jangan bilang sama, isin lah, isin. Lemah jaya kok. Ini Masjid Al-Hikmah ini rame mulai malam pertama sampai malam hari kiamat. Ratau sepi, rame terus. Amin. Ada cerita lucu. Teman saya persewaan tenda. Terus waktu mau Ramadan, teman saya cerita, wingi tendoku disewa sama masjid. Musola bukan masjid, musola. Saya tidak nyebut nama nggih. Disewa mek seminggu. Tak kon nyewa saulan, bayaran seminggu tok. Karena waktu Ramadan tewan terop niku sepi. Nggih napa nggih? Mboten enten, Mbak, nyewa terope lapo? Aku te mantu bojoku iki lho. Penyunat bojoku kan ada. Sepi, maka katanya yang punya tenda pakaian sebulan bayaran cuma apa kata takmir musolanya, DKM-nya? Mubazir mas. Wong tendo mek kanggo petang dinoi. Lemari petang dino nanti jamaah buyar. Lah ini gara-gara apa? Imame suarane. Imam suarane ra karuan, ceramah yo ra penak, ilmune ra sepiro, dibolan baleni, kadung ceramah kedawan. Akhirnya bikin orang males traweh. Nah, tapi tentu dilihat manfaat dan mudorotnya. Kalau ada manfaatnya, monggo. Kalau dilihat mudorotnya lebih besar, coba dipertimbangkan. Nanti silahkan dirapatkan. Karena Ramadan bukan bulannya cari ilmu, bukan. Kata Imam Malik ketika nutup majelisnya, Imam Malik bilang apa? Hadza syahrul Quran. Kalau sudah masuk bulan Ramadan, ini bulan bukan bulannya ilmu, tapi ini bulannya Al-Quran. Maka pas bulan Ramadan biasanya bagaimana? Minimal khatam berapa kali? 1 kali. Ada yang khatam 2 kali. Ada yang khatam sampai 3 kali. Kalau ikut Imam Syafi'i, Ramadan khatam 60 kali. Kalau ikut imam, kok selamat Muhammadiyah, Imam Hambali. Kadang-kadang pindah Hanafi. Kadang-kadang pindah Maliki. Lek pas cocok, nggih damel Syafi'i. Tidak apa-apa. Mana yang kita lihat paling cocok untuk masyarakat kita, mana yang paling maslahat untuk masyarakat kita, dipakai boleh apa tidak? Boleh, sip. Berarti amalan kedua, Al-Quran. Nabi Muhammad dawuh ngeten, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an. Bacalah Al-Qur'an. Niki perintah napa mboten? Karena Al-Qur'an itu datang pada hari kiamat, dan Al-Qur'an itu Bu ngancani di alam kubur. Sip, selesai. Puasa, yang kedua yang ketiga, wis singkat
34 singkat. Ramadan bulannya wah, weh, nyah, nyoh. Wah, weh, nyah, nyoh. Nopo wah, weh, nyah, nyoh niku? Waktunya Nabi Muhammad dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi Muhammad itu manusia paling beneh, paling dermawan. Jadi uang itu video apa foto? Video. Kayak video ya gak iso pose saya. Maka Nabi Muhammad orang paling loman, dermawan. Maka Nabi Muhammad itu uang mampir tok ten kantonge, mampir metu, mampir metu, mampir metu. Ndak usah khawatir, Gusti Allah mboten tari, mesti diganti. Nah, maka akan lebih dermawan kata Abdullah bin Abbas, luweh loman, luweh beneh, luweh dermawan kalau masuk bulan Ramadan. Dan lebih dermawan lagi ketika berjumpa dengan malaikat Jibril dalam rangka deresan Al-Quran. Nah, maka panjenengan pripun nggih ditiru. Masak dilebihi, dikotai. Mangke sakderenge maghrib diantar ke rumah ustaz, tetangga. Kalau di masjid ada buka puasa bersama, dibawa ke masjid. Kalau saya punya usul, cari pondok pesantren yang santrinya, mohon maaf nggih, yatim, datang ke Pak Yai. Pak Yai, Assalamualaikum Pak Yai. Pak Yai. Pak Yai. Tanya, Pak Yai, santrinya berapa? Oh, niki pondok masih baru. Santrinya baru 20. Nggih Pak Yai. Santri Pak Yai, malam pertama, malam kedua, malam ketiga, buka puasanya dari keluarga saya. Tak kirimi Pak Yai. Nanti saya masakkan suami guling. Saya masakkan apa? Kambing guling. Kambing guling. Nanti saya masakkan ayam panggang. Nanti saya masakkan endog godok. Dibuat sarapan sampai keseratan. Balik mana lah nih ya? Begitu Bu, itu sedekahnya. Atau memberi makanan, minuman untuk tadarus Al-Quran di masjid atau musola. Atau satu ini andalan. Apa andalannya? Panjenengan kalau Allah kasih rezeki lebih, membawa anak yatim, panjenengan bawa masuk ke toko pakaian. Wis milio sak senengmu, kelambi siji, celono siji, sepatu siji. Nanti itu anak yatim kan gak punya orang tua. Insya Allah dermawan. Maka Ramadan bulannya sedekah. Rasulullah bersabda, sedekah menolak musibah. Rasulullah bersabda, seseorang nanti di hari kiamat dipayungi sama sedekahnya. Seseorang itu nanti di hari kiamat bisa selamat karena sedekahnya. Maka kalau Ramadan boten angsal medit. Terakhir nomor 4, pas jam 10. Terakhir, Ramadan bulannya berdoa. Bulannya apa? Nomor 1, ojo lali po. Nomor 2, serius membaca Al-Quran. Nomor 3, Ramadan bulannya jadi orang dermawan. Setuju mboten? Setuju apa diamalakan? Sip. Yang terakhir, Ramadan bulannya berdoa. Panjenengan buka dalam surat Al-Baqarah, ternyata ayat tentang puasa Ramadan di akhir-akhir surat Al-Baqarah
tengah-tengahnya berisi ayat tentang doa. Ayat puasa, tengahnya ayat tentang apa? Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentangku, jawablah aku itu dekat. Apa arti kedekatan Allah? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Dekatnya Allah itu dengan Allah mengabulkan doa. Dan itu ayat, Bu, di tengah ayat puasa. Apa kata para ulama? Berarti orang puasa itu harus nomor 1, doa pas buka puasa. Mustajab mboten? Pas buka, tunggu, ya Allah, anak hamba kepingin kuliah arsitek, ya Allah, mudahkan, langsung diterima. Ya Allah, hamba sakit, ya Allah, sakit apa? Di sini ya Allah, loro hati, bojoku ra tau mulih, sudah 2 puasa, 2 lebaran, ya Allah. Langsung suaminya pulang, buka puasa. Yang kedua, sahur. Sahur itu doanya mustajab. Kenapa sahur doa mustajab? Karena sahur masuk pada waktu sepertiga malam yang terakhir. Sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia. Allah tanya, mana yang meminta? Aku beri. Mana yang berdoa? Aku terima. Mana yang beristighfar? Aku ampuni. Sepertiga malam yang itu waktu panjenengan sedang makan. Yang ketiga, sepanjang hari ketika puasa. Rasulullah bersabda, ada 3 doa yang tidak tertolak. Nomor 1, doanya musafir. Orang yang sedang bepergian jauh. Nomor 2, doanya orang yang teraniaya. Maka ibu-ibu, kalau suami lagi marah, dungo. Ya Allah, ndang cepet, ya Allah, ndang cepet, ya Allah. Aku pesen kuburan lo, ya Allah, ndang cepet. Doa orang yang teraniaya. Yang ketiga, doa ushaimi hatta yuftir. Doanya orang puasa sampai mereka buka puasa. Nah, maka ingat, amalan utama ada berapa, Bu? Nomor 1, nomor 2, yang di belakang nomor 2, Al-Quran. Nomor 3, sodako. Ini pas Muhammadiyah Lemah Jaya. Ini tugasnya ranting Lemah Jawa sedang bangun pondok. Seperti tadi disampaikan Bapak Ketua PCM, mumpung sik bangun, walaupun panjenengan nyumbangi, Pak, kula sagetin namung nyumbang 50.000 damel tumbas boto, damel tumbas semen, damel tumbas apalagi paku, monggo. Tapi yang sedikit yang panjenengan beri itu, itulah yang dibilang sodakoh jariah. Yang terakhir, Ramadan bulannya berdoa. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan berdoa bersama nggih. Mudah-mudahan panjenengan sedoyo senantiasa sehat walafiat. Panjenengan sedoyo insya Allah rezekinya lancar lan barokah. Panjenengan sedoyo insya Allah keluarga sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak panjenengan, putu panjenengan oleh Allah dijaga dari dosa dan fitnah. Sampai nanti insya Allah kita ketemu di Mekah dan Madinah. Dan endingnya masuk jannah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada ucapan yang kurang berkenan. Apabila ada sikap yang kurang sopan, mohon dibukakan pintu maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.